Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pada pertemuan di awal semester ini, yaitu semester 5, kita akan diskusi dan membahas dengan lebih detail mengenai tentang ilmu falak. Semester lalu kita bertemu di mata kuliah fikih mawaris, kita bicara tentang kemudian pembagian harta mawaris. Sekarang tidak, ini lebih kompleks lagi. Nah, em, pokok bahasan kemudian yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini ada beberapa hal. Pertama tentang definisi ilmu falak, ini terkait dengan pendefinisian, sejarah perkembangan ilmu falak, dasar hukumnya, dan ruang lingkup pembahasan ilmu falak. Pertanyaannya kemudian apa sih ilmu falak itu? Nah, ilmu falak sendiri kemudian apabila dilihat dari sisi kebahasaan, dari sisi lugawi, itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang orbit, garis edar, tempat beredarnya bintang dan planet-planet. Pendefinisian ini seperti tidak berbeda dengan pendefinisian ilmu astronomi. Ya wajar saja karena memang ilmu falak sendiri mendapatkan pengaruh dari masa sebelum Islam. Nah, itu nanti kita bahas pada 2 slide berikutnya untuk ini. Nah, dasar hukum ilmu falak sendiri apabila dilihat itu mengacu kepada beberapa hadis. Salah satu hadis yang dijadikan dasar acuannya adalah riwayatnya Imam At-Tabrani, Al-Bazzar, dan Hakim. Dikatakan bahwa hadis ini adalah sahih dari sisi sanadnya. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa kemudian sebaik-sebaiknya hamba Allah adalah hamba Allah yang kemudian mengamati uh, bintang dan bulan untuk mengingat Allah, katanya. Itu menjadi dasar. Jadi ketika orang itu kemudian mengamati bintang untuk mengingat Allah dalam konteks pengetahuan, nanti berkembang penafsirannya untuk menentukan awal waktu sholat atau yang lain, itu ini menjadi penting sekali, bukan untuk menentukan nasib orang ya. Nah, kemudian kita lanjut ini, nanti kita seperti yang tadi kita lanjutkan mengenai pembahasan mengenai ilmu falak itu dari sisi uh, uh, keberadaannya. Dia mendapatkan pengaruh kemudian dari pra Islam dan pasca Islam. Nah, uh, pada masa pra Islam ada kebudayaan Babilonia, Mesir kuno, Cina, India, Persia, dan Yunani. Masing-masing kebudayaan ini mengembangkan kemudian aspek ilmu astronominya sendiri, ilmu tentang langitnya sendiri, mengamati bintang dan bulan. Secara umum mereka kemudian kalau dilihat dari ruang penamaan konsep atau ruang bidang pengetahuannya ya kosmologi dan kosmogoni gitu. Jadi itu yang banyak digunakan di peradaban ini. Nah, setelah kemudian munculnya Islam, khususnya setelah Islam kemudian dikenal dengan peradabannya, muncullah ilmu falak. Ilmu falak muncul belakangan setelah keberadaan masa Nabi dan empat sahabat. Di pada masa Nabi empat sahabat itu masih sederhana kemudian cara melihat bintang atau menentukan awal waktu sholatnya. Nah, pada masa pemerintahan Khalid bin Yazid, salah satu khalifah dinasti Umayyah, kemudian dikembangkan model pengetahuan lebih sistematis untuk menentukan awal waktu sholat, untuk menentukan arah kiblat. Nah, ini muncullah ilmu falak di sini. Tentu tetap mengambil kemudian sisi astronomi yang ada peradaban sebelumnya dengan disempurnakan dalam beberapa hal. Nah, eh, apa kemudian bedanya antara ilmu falak dengan ilmu astronomi sebelumnya sih? Nah, ini perlu kita lihat dalam beberapa proyeksi dari kajian ilmu falak itu sendiri. Coba kita lihat proyeksi kajian ilmu falak itu arah kiblat. Kiblat dari ke Ka'bah ya. Ini menjadi pembeda khususnya nanti. Kemudian waktu sholat dan penentuan gerhana dan awal bulan. Nah, pada titik awal bulan ini, awal bulan Komariah namanya yang kita kenalkan, itu nanti menjadi penanda penanda yang paling dikenal dari Islam, pembeda kita. Jadi menentukan orang Islam membuat kalender sendiri dengan menggunakan astronomi, ilmu astronomi. Nah, ilmu falak kemudian berperan sangat baik dalam ini awal bulan kemarin. Memang ada beberapa perbedaan mengenai di antara ormas Islam, misalnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian dulu itu ada HTI yang sudah dibubarkan ya. Nah, kemudian ada juga perbedaan lain, beberapa aliran lain mengenai penentuan awal istilahnya awal bulan Ramadan misalnya. Nah, di situ ada perbedaan cara menggunakan hisab dan ru'yah. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai ini.
Nah, tugas diskusi kita ini nanti kita diskusi bersama ya mengenai mengenai kemudian konsep lain atau konsep yang eh, serupa dengan ilmu falak. Tentu konsep ini berkaitan dengan peradaban sebelumnya bisa atau di pada masa masa Islam yang sama misalnya bisa saja di situ. Karena eh, kita kan mengenal ilmu falak, sedangkan orang lain mengenal istilah misalnya istilahnya kosmologi dan lainnya. Perlu kita bahas dong ini, nanti titik temunya di mana. Nah, ini menjadi penutup dari mata kuliah ini melalui diskusi singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum.